Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqalallahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami Jamaah Tauhid Rabbani yang dirahmati Allah. Nilai suatu ibadah dan amal tidaklah diukur kepada besar atau kecilnya amal ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan. Akan tetapi nilai suatu amal itu terletak pada keikhlasan yang mengiringi amal tersebut. Itu artinya, sebesar apapun amal yang kita kerjakan, bila tidak ada ikhlas yang mengiringi amal tersebut, maka amal tersebut akan menjadi hampa dan sia-sia. Dan sekecil apapun bentuk amal ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan, apabila ada ikhlas yang mengiringi amal tersebut, itulah bentuk amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah Allah memberikan suatu kabar kepada hambanya dari setiap amal ibadah ketaatan yang kita kerjakan itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan dirimu untuk beramal, untuk beribadah, melainkan amal dan ibadah yang kamu kerjakan itu benar-benar hanya ikhlas semata-mata untuk diriku seorang saja. Jadi kalau kita beramal ditujukan kepada sesuatu yang lain selain Allah, maka sesuatu yang lain selain Allah itulah nanti yang akan menjadi sembahan kita, yang akan menjadi Tuhan kita. Sedangkan Allah itu bagi dirinya hanyalah sebagai wasilah, perantara untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan atau dia hajatkan dari setiap amal ibadah yang dia kerjakan. Maka amal yang demikian itu belum dikatakan namanya amal yang ikhlas. Amal yang ikhlas itu benar-benar tidak lagi tertuju kepada yang lain, hanya semata-mata untuk Allah seorang saja. Inilah komitmen seorang hamba yang telah mampu mengenal akan rahasia dirinya, bahwa Allah itulah hakikat sekalian amal, Allah itulah hakikat segala sesuatu, dan Allah pula lah hakikat sekalian alam dan diri kita ini. Kalaulah Allah itu adalah hakikat sekalian alam, amal dan diri kita, maka tentunya semua hidup kita ini, ibadah yang kita kerjakan, amal yang kita perbuat, orientasinya itu adalah Allah. Tujuan akhirnya itu adalah Allah. Bukankah Allah mengatakan wa anna ila rabbikal muntaha? Sesungguhnya Allah itu, Rabbmu itu adalah akhir kesudahan daripada perjalanan hidupmu, akhir kesudahan amal. Itu tiada lain adalah Allah. Kalau Allah adalah akhir kesudahan hidup dan amal kita ini, maka disitulah komitmennya kita sebagai seorang mukmin yang telah mengenal akan Tuhannya, mengitikadkan dan menjazamkan ke dalam batinnya, mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya semata-mata hanya tertuju untuk Allah seorang saja. Jadi jangan sampai ibadah kita itu
tertuju kepada yang lainnya. Tujukanlah kepada Allah itu. Kalau sudah ditujukan amal kita kepada Allah, itulah amal ibadah yang diterima. Itulah amal ibadah yang sah dalam pandangan Allah itu. Maka ini yang mesti kita ambil ilmu dan pemahamannya. Karena setiap kita ini akan berbeda-beda motivasi dari setiap amal yang dikerjakan tadi. Ustaz selalu katakan kepada Bapak Ibu dengan suatu kiasnya yang diungkapkan oleh orang-orang arifin dan arif billah. Kalau kita ingin meraih namanya akhirat, maka dunia itu pasti akan ikut. Tapi kalau kita meraih dunia, maka akhirat itu pasti akan luput. Nah, sekarang kita tingkatkan pemahaman kita. Siapa yang benar-benar ingin meraih Allah, ingin menuju Allah, Allah itu adalah orientasi hidupnya dan setiap ibadah dan ketaatan yang dia kerjakan. Dunia ikut, akhirat pun juga ikut. Kenapa dunia ikut, akhirat juga ikut? Karena Allah itulah sebenar-benarnya pemilik dunia dan pemilik akhirat. Allah itulah hakikat daripada dunia dan akhirat itu. Kalau Allah adalah hakikat dunia dan akhirat, pemilik dunia dan akhirat itu, maka siapa yang mendapatkan rahmat, ridhonya Allah, maka Allah akan beri kepada dirinya itu kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat itu. Karena Allah pemilik dunia dan akhirat. Kita tingkatkan lagi pemahaman kita. Siapa yang mendapatkan Allah? Siapa yang menuju Allah? Siapa yang meraih Allah? Tujuannya supaya dia dapat kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Maka kemuliaan dunia dan akhirat itulah yang akan menjadi Tuhannya. Dunia dan akhirat itulah yang akan menjadi sembahannya. Sedangkan Allah bagi dirinya hanyalah sebagai wasilah dan perantara untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Ini yang disebut namanya batu licin, Bapak Ibu. Di mana letaknya batu licinnya itu? Karena dia beribadah tadi itu bukan orientasinya Tuhan. Kalaulah orientasinya Tuhan, di balik orientasi itu, di balik tujuannya itu, ada udang di balik bakwan. Ini yang diungkapkan dalam pandangan pemahaman tauhid, ada niat di dalam niat. Ini akan berbahaya. Karena Allah itu paham dan mengerti betul tentang rahasia yang tersimpan dan tersembunyi di dalam kalbu kita ini. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah mengetahui yang tersurat dan tersirat di dalam hati dan rahasia diri kita ini. Kalau Allah Maha tahu dan Maha mengerti apa yang tersurat dan tersirat dalam hati dan rahasia diri kita, maka ketika itulah sebenarnya hidup dan ibadah kita benar-benar tertuju hanya untuk Allah saja. Ilahi anta maqsudi wariduka matlubi. Wahai Rabbku, Engkaulah yang aku tuju dan ridhomu lah yang aku cari. Sehingga ibadah yang kita lakukan itu, dengan komitmen yang seperti itu, kita beribadah tidak ada lagi tawar-menawar dengan Allah. Jadi ibadah yang kita lakukan ini betul-betul ibadah yang orientasinya hanya Allah. Tujuan akhirnya adalah Allah. Kalaulah ibadah kita itu orientasinya Allah, tujuan akhirnya adalah Allah, itu artinya setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, Bapak Ibu, tidak ada lagi tawar-menawar. Tidak ada lagi bernegosiasi dengan Allah atau mengalas dengan Tuhan. Mengalas, saya tahu. Mengalas.
apalagi melakukan intervensi dengan Tuhan. Intervensi itu apa maksudnya tuh Pak Ridho? Cop. Iya, intervensi. Bukan mendikte. Nah, jangan kita beribadah itu melakukan intervensi, mendikte Tuhan. Mesti Allah yang mengikuti keinginan maunya kita. Kalau Allah yang mesti mengikuti maunya kita, Bapak Ibu, coba kita berpikir secara rasional dan normal. Siapa yang menjadi Tuhan dan siapa yang akan menjadi hamba lagi? Apakah Allah itu kita jadikan sebagai Rabb kita supaya dia bisa menjadi budak kita? Tuhan itu mesti melayani nafsu kita. Kalau kita jadikan Allah sebagai Rabb kita untuk menjadi pelayan nafsu kita, budak kita, ini berbahaya Bapak Ibu. Jadi Tuhan aja lah kita lagi. Hah? Kalau kita ingin ngatur-ngatur Tuhan. Ya. Makanya kita mesti paham dan mengerti. Jangan kita mengaku hamba Allah, abdi Allah. Batin kita menjadi hamba nafsu dan hamba dunia. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yahda'una ila anfusahum wa ma yashurun. Mereka ingin menipu dan membohongi Allah. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang kasar. Padahal kata Allah, mereka sudah tertipu dengan nafsu mereka sendiri. Dan mereka tidak memahami dan tidak menyadarinya, kata Tuhan. Inilah orang yang takicu di nantarang Bapak Ibu. Orang yang takicu di nantarang kecek Tuhan. Wahum yahsabuna annahum yahsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka mereka telah melakukan amal yang terbaik di hadapan Allah. Padahal mereka tidak sadar, mereka sudah tertipu dengan amal dan nafsu mereka sendiri. Maka orang-orang yang tertipu dengan nafsunya, dengan amalnya, di akhirat nanti kata Allah, taubahnya mereka memikul peti yang besar di pundaknya. Dia mengira dan menyangka di dalam peti itu sudah terhimpun dan terkumpulnya seluruh amal-amalnya. Amal sholatnya, amal puasanya, amal zakatnya, amal hajinya, amal-amal yang lain. Tapi ketika dibuka peti amal itu, dilihatnya rupanya debu semuanya. Hapus. Sirna Bapak Ibu. Ini orang yang tertipu. Kalau kita sudah tertipu dengan diri kita tadi, dengan nafsu kita, dengan pikiran kita, kita merasa diri kita telah melakukan amal yang terbaik, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Rugi di dunianya, rugi pula di akhiratnya. Lalu bagaimana supaya kita tidak rugi dunia dan akhirat Bapak Ibu? Maka luruskan niat kita. Jangan ada niat di dalam niat. Betul-betul Allah itu adalah menjadi orientasi hidup kita. Allah itu adalah akhir kesudahan hidup kita ini. Jadi kalau Allah adalah akhir kesudahan hidup kita dan orientasi hidup kita, insya Allah kita akan mampu selalu istiqomah. Berserah diri kepada Allah itu zahir dan batin. Orang yang telah berserah diri kepada Allah zahir dan batin Bapak Ibu, dia tidak akan pernah ragu dan bimbang dengan jaminan dan kemampuan Allah. Dia tidak pernah khawatir dengan janji Allah. Karena Allah mengatakan kepada kita ini, innallaha la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya aku ini, kata Allah, tidak pernah memungkiri akan janjiku. Allah itu berkata tidak pernah bohong, berjanji tidak pernah mungkir. Apa buktinya? Allah katakan, man amila solihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min falahnuhiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh,
Dia telah mengenal aku. Dia telah bermakrifat kepada aku. Dia yakin aku ini Robnya. Kemudian dia benar-benar beriman kepada aku. Tidak ragu dia dengan janji aku, kata Allah. Apakah yang beramal soleh itu? Laki-laki kah atau perempuan kah? Kalau dia tidak bimbang dengan jaminan aku, tidak ragu dia dengan janji aku, maka akan aku berikan kehidupan yang lebih baik kepada dirinya dari kehidupan sebelumnya, kata Allah. Allah mudahkan lisan kita ini untuk berzikir dan mengingat akan dirinya. Allah jadikan hati kita ini untuk bermahabbah, rindu, cinta, dan bermanja-manja dengan dirinya. Sehingga hati kita ini, rohani kita ini, mampu merasakan di dalam dekapan kandungan Rahman dan Rahimnya Tuhan itu. Sehingga tidak berjarak lagi kita dengan Tuhan itu. Sudah hidup kesadaran Tuhan di dalam hati dan rohani kita ini. Maka ketika itu Allah katakan apa? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Aku pasti akan memberikan balasan yang terbaik dari setiap amal yang dia kerjakan, kata Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu, Allah tetap memberikan yang terbaik untuk hambanya. Walaupun hamba itu ada amalnya yang cacat, ada amalnya yang kurang, ada amalnya yang cacat. Dan setiap amal yang dia kerjakan. Namun karena aku Rahman dan Rahim, cinta dan kasih sayang aku melebihi cinta dan kasih sayangnya dia terhadap dirinya. Walaupun amalnya tidak cukup untuk masuk ke dalam rahmat surga aku, kata Allah, maka aku masukkan juga dia ke dalam surga aku itu. Aku masukkan juga dia di dalam jannahku. Itu karena rahmat, cinta, dan kasih sayang aku kepada dirinya. Berarti kita masuk surga itu bukanlah karena amal kita, Bapak Ibu. Kalau kita masuk surga karena amal kita ini banyak cacat, aib, dan kurangnya, Bapak Ibu. Tak sebanding, tak sepadan syukur kita, taatnya kita dengan nilai surga itu, Bapak Ibu. Maka ini yang diutarakan oleh baginda Rasul kepada kita ini. La yudkhilu ahadukum amalhul jannah wa la yajiru minan nar wa la ana ila birahmati minallah. Tidaklah salah seorang di antara kalian bisa masuk surga kena amal-amalnya, dan tidak pula di antara kalian bisa lepas daripada azab sisa neraka juga kena amal-amalnya. Wala ana, jangankan amalmu, jangankan ibadahmu, jangankan wiritanmu, amalku, ibadahku, wiritan aku juga tidak mampu menjamin aku ini bisa masuk surga dan lepas daripada azab sisa neraka. Illa birahmati minallah. Tapi kenapa kita bisa masuk surga? Kenapa kita bisa terhindar daripada azab sisa neraka? Itu sebenarnya, kata Rasul, semata-mata karena rahmat, cinta, dan balayan kasih sayang Allah itu kepada diri kita ini. Maka disitulah sebenarnya seluruh amal kita itu kita tujukan ikhlas semata-mata kepada Allah. Jangan kitanya yang terlihat di situ, Bapak Ibu. Maka pandanglah Allah itu, tiliklah Allah itu. Apa maksudnya pandanglah Allah, tiliklah Allah itu? Bahwa sebesar zarah amal ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan itu sebenarnya adalah karena anugerah, kasih sayang, dan belayan cintanya kepada diri kita ini. Sebesar zarah kebaikan yang keluar dari diri kita ini, bukan karena kemampuan kita, bukan karena usaha dan ikhtiar kita, tapi pandang sebesar zarah
kebaikan yang keluar dari diri kita itu adalah bentuk karunia, rahmat dan kasih sayang Allah kepada diri kita. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu mazaka minkum min ahadin abadah lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena karunia aku, kalau bukan karena anugerah aku, kalau bukan karena kasih sayang aku kepada dirimu, kamu tidak akan pernah bisa melakukan amal ibadah dan ketaatan. Tidak bisa kamu mendirikan sholat, menunaikan berpuasa, mengeluarkan zakat, dan berhaji, serta melakukan amal-amal yang sunnah lainnya. Tapi kenapa kamu bisa beribadah dan beramal? Itu karena karunia dan rahmat aku kepada dirimu, kata Allah. Kalau bukan karena rahmatku, kamu akan rugi selama-lamanya. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Kalau sudah terpandang karunia dan rahmat Allah pada diri kita ini, sehingga dengan rahmat Allah itu kita mampu beramal, kita mampu beribadah, maka tidak ada yang mesti kita sombongkan dari setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Apa yang mesti disombongkan? Apa yang mesti diriakan? Apa yang mesti dibanding-bandingkan amal kita dengan amal sahabat kita? Bukankah sebesar zarah kebaikan yang keluar dari diri kita itu adalah bentuk karunia dan kasih sayang Allah? Apatah lagi kalau kita tawar-menawar dengan Tuhan. Apatah lagi kita ini bernegosiasi dengan Tuhan. Apatah lagi kita ini mengintervensi Tuhan. Padahal diri kita ini di hadapan Allah, la haula wala quwata illa billah. Sebesar zarah tidak ada kudratmu, tidak ada iradatmu yang kuasa dan berkehendak di dalam amal itu. Itu nyatanya kudrat dan iradat aku, kata Allah. Kalaulah nyatanya kudrat dan iradat aku pada dirimu yang berlaku di situ, maka sangat-sangat tidak pantas kamu menuntut aku, kata Tuhan. Sangat tidak pantas kalau kita menjengkel-jengkel Tuhan. Tidak layak. Allah kita jadikan sebagai budak awan nafsu dan pelayan daripada keegoan diri kita ini. Karena Tuhan itu bukan budak. Tuhan itu bukanlah pelayan daripada kita ini. Bagaimanapun banyaknya amal ibadah kita, taat pun kita, rajin pun kita. Walaupun kita dikatakan orang masjid, orang musola, orang langgar, orang surau, rajin pun kita dan beramal dan beribadah. Ingat Bapak Ibu, Allah tak pernah butuh dengan amal-amal kita. Allah tak pernah bersandar dan bergantung dengan amal ibadah dan ketaatan kita, dengan kerajinan kita. Dipuji pun tidak bertambah kebesaran pujian diriku. Tak pun aku dipuji, aku tak pernah hina. Dibesarkan pun aku tidak akan pernah besar. Dan aku tidak pernah kecil, kalaupun tidak dibesarkan. Karena aku Allah. Aku besar dengan sendirinya, aku terpuji dengan sendirinya. Aku dah Allah, innani anallah, la ilaha illa ana. Aku ni Allah. Aku ni maha di atas segala-galanya. Maha suci, maha terpuji, maha besar. Maka besar dan terpujinya aku. Bukan karena pujianmu, bukan karena sanjunganmu, bukan karena ibadah dan ketaatan kamu. Aku tidak pernah bersandar dengan amal-amalmu. Kalau Allah tidak pernah bersandar dengan amal ibadah dan ketaatan yang tak kerjakan Bapak Ibu, kenapa Allah suruh kita beramal? Kenapa Allah suruh kita ini beribadah? Aku suruh kamu beramal dan beribadah, bukan karena ada kepentingan aku di dalam itu. Tidak ada kepentingan pribadi aku dari setiap amal dan ibadah yang kamu kerjakan, kata Allah. Aku suruh kamu beramal, kata Tuhan. Sebenar-benarnya, kata Allah, aku ingin tahu sejauh mana kepatuhan dan keimanan kamu kepada aku setelah kamu mengatakan anta rabbi wa ana abduka. Engkau Rabbku ya Allah dan aku adalah hambamu ya Allah. Aku ingin melihat, kata Allah. Benarkah kamu itu patuh beriman kepada aku setelah kamu mengatakan aku ni Rabbmu dan kamu adalah hambaku? Maka itulah sebenarnya
Rahasia aku ciptakan dunia, aku bentangkan alam syahada ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku ingin tahu siapa yang paling sempurna amalnya. Siapa yang paling baik keimanannya, keislamannya, tauhid dan ma'rifatnya, kata Allah. Inilah cerita dan sandiwaranya aku, kata Tuhan. Jadi tidak ada kepentingan Tuhan di dalamnya itu. Di situlah kita mesti paham dan mengerti. Kita mesti tahu diri kita ini. Supaya kita beribadah kepada Allah, tidak lagi menggalas, menuntut-nuntut Tuhan, bernegosiasi, atau melakukan introspeksi dengan Tuhan. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, tentang kedalaman keikhlasan kita beribadah kepada Allah, di mana makom kita dan beribadah, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat ya tentang keikhlasan kita dalam beramal dan beribadah itu. Apakah ibadah kita ini sudah benar-benar untuk Allah? Atau kita beramal itu karena ada kepentingan kita, ada maunya? Ya, orang kalau beribadah itu karena ada maunya, Bapak Ibu, mati-matian beramal tuh. Ya, lupa saja berzikir dia merasa berdosa dia itu. Ya, nanti seret, apa seret namanya? Seketik rasa kita apa nama tuh? Seret? Serat? Ah? Itu bahasa apa tuh? Pokok sanginnya rasa kita. Sanginnya rasa kita. Karena Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, jinak hatinya kepada Tuhannya, yaj'al makhraja. Aku bukakan jalan keluar bagi dirinya kalau dia ada problem dan ada masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan aku berikan dia rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Makanya kalau dia itu lupa dia berzikir, ya, sesaat, takut dia rezekinya apa tadi? Seret, sekete. Nggak bisa lidah start menyambut itu dah. Ah? Sande, sande, takut dia itu. Berarti ada maunya dan beribadah, ya. Bukan Ustadz melarang Bapak Ibu berzikir ya. Jangan salah paham dengan Ustadz nanti ini, ya. Ya, jadi kita beribadah, kita beramal itu bukan untuk bernegosiasi, berdagang dengan Tuhan, bukan karena ada maunya. Nah, tapi benar-benar ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Maka kuncinya itu di hati ini sebenarnya. Ya, di hati ini letaknya. Makanya Rasul katakan apa? Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Jadi niat itu akan memberikan corak dan warna dari setiap amal ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan. Pertanyaannya Bapak Ibu, sama ibu-ibu dulu. Kalau nggak dapat ibu-ibu dilemparkan pada Bapak. Amalkah yang mengikuti niat atau niatkah yang mengikuti amal? Nih, amal yang mengikuti niat atau niat yang mengikuti amal. Niat yang mengikuti amal. Lebat tuh Pak Ji. Niat yang mengikuti amal atau amal yang mengikuti niat? Amal yang mengikuti niat. Ibu-ibu tadi bilang apa? Niat yang mengikuti amal. Makanya benar salahnya. Benar salahnya. Ya, amal yang mengikuti niat. Makanya Bapak Ibu tadi dari rumah mau menuju ke masjid ini ada niat tadi doh? Ada niat untuk datang ke sini? Niat kalau sudah berniat tadi baru diiringi oleh amal, oleh kangkala kita baru menconcong ke semua. Mana yang betul? Amal yang mengikuti niat. Kalau ibu tadi bilang apa? Niat yang mengikuti amal.
Hah? Niat ibu mau berapa? Ibu tadi ke sini dulu, baru berniat. Berniat dulu, baru ke sini. Jadi, yang menurut ibu yang mana yang benar? Niat yang mengikuti amal. Itu yang saya bilang tuh benar salahnya. Kata Pak Haji, jangan mengerengkang juga sama guru. Nggak biar tarang ngaji itu. Tapi jangan ibu-ibu marah dengan Ustaz dia. Sama Pak Haji aja lah. Ya. Jadi amal itu yang akan mengikuti niat. Bahasa yang mudah, lihat. Ustaz antarkan dulu. Ya, niat ini letaknya di mana? Niat itu letaknya di hati. Lihat, ini maminya. Ini amal tadi. Amal itu nampaknya di mana? Anggota tubuh. Lihat tuh. Dia bahasa Ustadz. Ya. Tubuh ini dia berimam dia kepada hati. Tubuh dia berimam kepada hati. Apa maksudnya berimam kepada hati itu? Tubuh itu mengikuti gerak hati, kata hati. Jadi bahasa yang dimudahkan untuk memahaminya, tubuh berimam kepada hati, hati itu berimam kepada Allah. Itu dia maksudnya tuh. Tubuh mengikuti kehendak hati, hati mengikuti kehendak Allah. Makanya Allah bilang apa? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah hatimu bisa berkehendak, melainkan hatimu berkehendak mengikuti kehendak dan maunya aku, kata Allah. Itu maksudnya tuh. Disitulah Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Seluruh amal itu bersandar, bergantung kepada niatnya tadi. Niat itu letaknya di hati. Kalaulah niat itu letaknya di hati, mahyan niat. Apa yang dikatakan niat itu? Apa yang dikatakan niat, Pak Ridho? Halo? Apa yang disebut niat? Ini Pak Ridhonya nih. Pak Jizinuddin. Apa yang terlintas dalam hati? Makhataro bibalika. Jadi yang dikatakan niat itu apa yang terlintas, apa yang terbetik, apa yang mencurat dari dalam hati, itu yang niat. Maka niat itu la sautun wala harfun. Niat itu tidak ada kata dan suara. Makanya kata hati tidaklah bersuara. Kata hati tidak bersuara. Walaupun disebut kata hati, namun kata hati itu hakikatnya la sautun wala harfun. Jadi, ya, niat itu makomnya, niat itu letaknya itu di dalam hati. Kalaulah niat itu makom dan letaknya di dalam hati, maka yang dikatakan niat itu makhotaro bibalika. Apa yang terlintas, apa yang terbetik di dalam hatimu, itulah niat. Jadi tidak diucapkan, tidak dilafazkan. Ya. Jadi jangan aneh dan heran Bapak Ibu melihat ada orang pergi mau sholat ke masjid, ya, sampai di masjid, Allahu Akbar. Itu tidak dilafazkannya. Kenapa? Karena memang dari rumah dia itu berwudu untuk mendirikan ibadah sholat maghrib ke isya kah. Apa sampai di sana? Langsung tuh. Dan jangan pula Bapak Ibu heran kalau ada orang sholat lalu dia bersenamiang dulu tagaknya. Batani-tani bahasa Australia atau batani-tani. Diraso-rasoi badan, diraso-rasoi diriku, dihadirkan dulu hati itu kepada Allah. Bahasa ibu kita tadi itu dirasakannya kehadiran Allah itu sudah benar-benar terlihat nyata dalam pandangan hati ini. Baru di situ dijazamkannya usolli. Boleh itu. Makanya berikhtiar dalam beragama itu lebih baik.
Daripada bapak ibu tokopo-kopo pe masaji, kadang lu sampai ke masaji lah tajalapaknya wak. Sakit nak bararo, malu itu nak tahan. Sampai ke masaji itu turun napas itu diatur dulu, udah paham, udah tenang, baru usolli. Itu jangan kupu-kupu tuh, Allah Akbar, sing-sing iko tajalapak abe ko. Sakit nak bararo, malu tu ko. Oke ko, Allahu Akbar. Maka mana yang lebih baik bapak ibu gini-gini ini atau gini dulu? Tenang dulu, berikhtiar. Itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita beribadah mencari yang terbaik, mencari yang aman, nyaman, yang tenang. Jangan terburu-buru. Ya, ini. Jadi niat itu makhatara bi balika. Kalaulah niat itu betul-betul lintasan hati yang terbetik dalam hati, maka disitulah letaknya kita tahu ibadah kita ini. Apakah ibadah kita ini benar-benar untuk Allah, atau beribadah itu karena ada maunya dengan Allah itu. Maka zahirlah namanya yang disebut dengan ikhlas itu. Lihat ikhlas. Ini makom ikhlas Bapak Ibu. Ya, makom ikhlas itu letaknya di hati ini tadi itu. Kita beribadah itu kena maunya dengan Allah atau tidak? Kena kepentingan pribadi atau tidak? Anda lihat. Ikhlas. Jadi ikhlas itu ada 3 makom, 3 tingkatan. Dalam memahaminya. Bapak Ibu tilik nanti ke sini. Ada ikhlas tingkat syariat. Ikhlas tingkat syariat. Tingkat syariat itu tingkat ilmu fikih. Yang kedua, ada ikhlas tingkat thariqat. Itu tingkat ilmu tasawuf. Dan yang ketiga, ikhlas tingkat ilmu hakikat. Itu ilmu tauhid. Jadi ikhlas tingkatnya orang syariat, orang thariqat, dan orang hakikat itu akan berbeda-beda Bapak Ibu. Cara memahaminya. Kita di mana makom kita sekarang ini? Apakah ikhlasnya kita itu di tingkat pemahaman syariat fikih, atau di thariqat tasawufnya, atau di dalam ilmu hakikat tauhidnya? Kita center satu-satu. Kita lihat ikhlasnya tingkat syariat fikih. Orang syariat fikih, kalau dia beribadah, dia beramal, dia senantiasa melakukan sebuah tuntutan. Ini dia. Tuntutan kepada Tuhannya. Atau dia beramal itu melakukan namanya negosiasi. Atau melakukan tawar-menawar. Atau menggalas. Mencari untung dan labo. Atau dia melakukan intervensi dengan Tuhannya. Karena dia yakin dan percaya apa yang Allah janjikan kepada dirinya, pasti Allah akan berikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya itu ibu-ibu? Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Situ ada hak dan ada kewajiban itu. Tunaikan dulu kewajiban kita. Puji Allah itu, rayu Allah itu, goda Allah itu, patuh kepada Allah itu. Setelah kita puji Allah, patuh kita kepada Allah, baru dia menyasak-nyasak Tuhan di situ. Tahu menyasak-nyasak Tuhan? Kalau nak tahu ba'ala tuh ya. Apa tuh artinya tuh Pak Di menyasak-nyasak Tuhan? Iya, mendesak. Mendesak. Ya, pokoknya setelah ditunaikan kewajibannya, itu tugas dan kewajiban Tuhan mesti memenuhi janjinya. Kalau tidak, ditunjuk kidanya Tuhan tuh, awas engkau ya Allah, saya nak mau lagi berdoa, mau saya berzikir lagi, dan saya mau lagi sholat. Batulah kata dia tuh cenggelat Tuhan tuh. Cenggelat nak tahu tuh? Pak Disa tahu cenggelat? Tahu cenggelat itu apa tuh bahasa Malaysianya tuh? Pasti nak tahu juga tuh. Apa itu benda cenggelat itu apa bahasa Malaysianya tuh?
Iya menipu. Ya. Itu kalau dia sudah mengatakan Tuhan itu cenggelat, misalnya pas menipu itu nggak pas loh. Yang pas itu cenggelat. Ya, Allah itu tidak dipercayainya lagi itu. Ya pokoknya Allah itu tak tepat janji lah. Malas dia itu berzikir, malas berdoa, malas beribadah itu. Ya. Makanya orang-orang yang seperti ini selalu dia itu beribadah itu mencari laba, mencari untung. Ini yang Ustaz katakan ada niat, di dalam niat ada udang di balik bakwan. Bukan di balik batu saja, di balik bakwan. Ya. Ini orang yang senantiasa menjadikan Allah itu sebagai budak hawa nafsunya. Kalau kita ingin menjadikan Allah sebagai budak hawa nafsu kita, maka apa kata Ustaz tadi? Siapa yang menjadi Tuhan lagi dan siapa yang akan menjadi hamba? Ini yang mesti disadari. Jangan sekali-kali Allah itu kita jadikan budak pelayan hawa nafsu kita. Ya. Benar-benar Allah itu kita jadikan Rabb kita. Kita patuh kepadanya. Maka kalau kita patuh kepada dirinya, tunjukkanlah kepatuhan kita kepada Allah itu. Ikhlas semata-mata karena dirinya, bukan karena yang lain itu. Ini yang Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kamu untuk beribadah kepada aku, melainkan ibadah yang benar-benar ikhlas. Itu artinya Bapak Ibu, beribadah itu jangan tergiur karena pahalanya. Beribadah itu jangan tergiur karena surganya. Beribadah itu jangan takut karena nerakanya. Beribadah itu jangan takut karena azab dan siksa. Kalau kita beribadah takut karena neraka dan azabnya Bapak Ibu, maka setiap ibadah yang kita kerjakan itu pasti selalu dibayang-bayangi oleh ancaman azab dan siksa. Kalau kita beribadah karena takut masuk neraka dan azab siksanya, dipastikan orang demikian setiap beribadah dibayang-bayangi, dihantui oleh perasaan siksa dan neraka itu. Disitulah rahasianya. Ibadah itu benar-benar ditujukan semata-mata karena Allah, jangan karena ada maunya, kata Ustaz. Kalau ada maunya, pasti kita akan tawar-menawar dengan Tuhan di situ. Disinilah Rasulullah itu menjelaskan kepada kita, supaya kita mampu mengambil iktibar dan pelajarannya yang terdalam apa yang Rasul maksudkan kepada umat ini. Apa kata beliau? Laulan naru masajada lillahi sajidun. Laulan naru. Kalau bukan karena neraka. Bahasanya, kalau Allah tidak menjadikan neraka, masajadah lillahi sajidun, maka tidak ada orang yang mau sujud kepada Tuhan itu. Ya. Kalau Allah tidak jadi buat neraka, maka haram noji. Lihat tuh haram noji itu. Betul-betul dia tidak akan pernah mau sujud kepada Allah. Takkan pernah mau dia menunaikan dan melaksanakan ibadah dan ketaatan itu kepada Allah. Tapi kenapa dia mau beribadah? Kenapa dia mau sujud? Kenapa dia mau sholat? Daripada masuk neraka, lebih baik sholat. Atau beribadah itu daripada masuk neraka, lebih baik sholat. Sehingga ibadah yang dia kerjakan itu benar-benar terpaksa. Daripada masuk neraka, encah sholat. Nah, sekarang kita putar bahasanya dengan menggunakan bahasa logika, filsafat terbaliknya. Seandainya, sekiranya surga tak jadi dibuat Tuhan, dipending Tuhan, tak jadi surga itu dibuat oleh Allah, neraka tetap jadi dibuat oleh Allah Bapak Ibu. Orang yang duduk di makom syariat ini, maukah dia beribadah tuh? Surga tak jadi dibuat, tapi neraka tetap ada. Orang yang duduk pada makom ilmu syariat ini, apakah dia mau beribadah? Tidak akan pernah mau. Untuk apa aku beribadah?
Kalau memang neraka juga yang ada, sholat kita neraka juga, tak sholat neraka juga. Padahal aku sholat untuk masuk surga, sekarang neraka yang ada. Anti-sele beribadah itu. Berarti ibadah yang dia kerjakan itu belum kena Allah, tapi kena maunya kepada Allah itu. Ini yang Ustaz katakan tadi, ada udang di balik peyek itu. Ada niat di dalam niat. Ingat Bapak Ibu, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah suatu ketika Bapak Ibu ingin memberikan tausiah di masjid. Pada saat beliau masuk ke dalam masjid, ada orang yang sedang mendirikan sholat. Ada orang yang sedang baca Al-Quran. Ada orang yang sedang berzikir. Ketika itu beliau belum mengasih tausiah. Masih menunggu yang sholat selesai sholatnya, yang baca Al-Quran selesai baca Al-Qurannya, yang berzikir selesai pula zikirnya. Namun ketika orang yang sholat dah selesai sholatnya, orang yang berzikir dan baca Al-Quran setelah berhenti pula zikir dan baca Al-Qurannya, barulah beliau itu naik mimbar. Ketika beliau naik mimbar, apa kata beliau? Sesungguhnya Tuhannya orang yang sholat ada di bawah telapak kakiku. Tuhannya orang yang baca Al-Quran juga ada di bawah telapak kakiku. Tuhannya orang yang sedang berzikir juga ada di bawah telapak kakiku. Maka ketika itu jemaah Bapak Ibu, terperangah Bapak Ibu. Terperangah, enggak je tahu dong. Pelongo-pelongo. Ya, teman nuang ya. Apalah maksud Tuan Guru ini? Tuhannya yang sholat, baca Al-Quran, zikir ada di telapak kakinya. Maka ketika itulah jemaah itu tidak sabar menunggu jawaban apa yang dimaksud oleh Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi. Rupanya apa yang disebutnya Bapak Ibu benar-benar nyata. Tuhannya orang yang sholat, Tuhannya orang yang baca Al-Quran, Tuhannya orang yang berzikir, memang betul-betul ada di bawah telapak kakinya. Diambilnya lah sesuatu dari bawah telapak kakinya itu. Rupanya yang diambil itu adalah uang dinar. Apa kata beliau? Tuhannya orang yang sholat nih, Tuhannya orang yang baca Al-Quran yang ini, Tuhannya orang yang berzikir ini. Maksudnya Tuhannya orang yang berzikir, yang baca Al-Quran, dan yang sholat itu adalah dunia. Itu artinya siapa yang beribadah, beramal untuk dunianya, maka dunia itu yang menjadi sembahannya. Dunia itulah yang menjadi Tuhannya. Ini yang mesti kita sayangi, yang kita risaukan. Di mana letaknya kita sayangkan dan kita risaukan? Ada saudara-saudara kita, dia beramal akhirat, berzikir, berselawat, baca Al-Quran, beribadah, tapi semua amal akhiratnya itu ditujukannya untuk dunianya. Padahal siapa yang beribadah untuk dunianya, dunia itulah yang menjadi sembahannya, dunia itulah yang menjadi Tuhannya. Sedangkan Tuhan bagi dirinya hanya perantara dan wasilah saja untuk mendapatkan dunianya. Kan terbalik itu Bapak Ibu. Ini yang Ustaz katakan tadi itu dalam penyampaian awal tadi. Siapa yang kejar dunia, lihat. Nah, maka akhirat itu, akhirat apa? Siapa yang kejar dunia, akhirat akan luput. Siapa yang kejar akhirat, dunia akan tuh. Bahasa kiasnya ya, kalau Bapak Ibu beli sapi, dipastikan talinya dapat. Kalau Bapak Ibu beli talinya, sapinya nggak dapat. Apa maksudnya tuh? Beli sapi pasti dapat talinya. Beli talinya, sapi nggak dapat. Kejar akhirat tuh, dunia pasti ikut tuh. Tuh maksudnya tuh. Sekarang naikkan makomnya, jangan di sini kita duduknya. Nah, lihat. Dapatkan Allah. Nah, dapatkan Allah, tuju Allah. Siapa yang telah mendapatkan Allah, menuju Allah, pasti Allah beri dia namanya kemuliaan dunianya, dan Allah beri juga dia kemuliaan akhiratnya. Kenapa? Tuju Allah dapat dunia dan dapat akhirat. Karena Allah itulah pemilik dunia dan akhirat.
Naik lagi ke atas pemahamannya Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah naik ke atasnya, hati-hati kita. Ini makom batu licin namanya nih. Ya. Siapa yang dapatkan Allah? Nah, lihat nih. Siapa yang dapatkan Allah, yang ditujunya Allah? Tujuannya adalah untuk dunianya dan akhiratnya, maka dunia dan akhirat inilah yang menjadi sembahannya. Sedangkan Allah perantara saja bagi dirinya untuk mendapatkan dunia dan akhirat itu. Itu batu licin tuh. Maka beribadah itu jangan ada niat di dalam niat. Luruskanlah niat dan itikad kita itu kepada Allah. Jangan kena ada maunya. Ini yang Ustaz maksudkan tadi itu. Sayang kita. Ada saudara kita, dia beramal akhirat. Sholat dia, berpuasa dia, baca Al-Quran dia, berzikir dia. Tapi seluruh amal akhiratnya itu ditujukannya untuk dunianya. Ketika dia menunjukkan untuk dunianya, maka seluruh tujuannya itu yang menjadi Tuhannya itu yang sebenarnya. Allah hanyalah budak saja bagi dirinya untuk mendapatkan tujuannya itu. Jadi beribadah itu tak ada mencari-cari yang lain lagi. Beribadah itu menunjukkan bukti keimanan kepatuhan kita kepada Allah. Disinilah kita ambil iktibar Bapak Ibu dan pelajaran Rabi'atul Al-Adawiyah. Jadi Rabi'atul Al-Adawiyah itu Bapak Ibu, suatu ketika dia berjalan di tengah pasar pada siang angin melangkang namanya. Nah, siang angin melangkang lah tahu Bunda tahu tuh. Enggak tahu ya. Siang bolong, tahu siang bolong? Rabi'atul Adawiyah itu pada siang menyengat. Tengah hari. Tengah hari itu bahasa yang tepat tuh, tengah hari, bukan siang angin melangkang. Tengah hari, lewatlah di tengah pasar, dia dibawanya obor di tangan kirinya, kemudian seember air di tangan kanannya. Lalu apa kata orang-orang di pasar itu? Wahai Rabi'ah, apa yang kau bawa wahai Rabi'ah? Aku bawa di tangan kananku nih seember air, dan di tangan kiriku nih sebuah obor. Untuk apa engkau bawa itu wahai Rabi'ah? Nah, apa kata beliau? Seember air yang aku bawa ini, aku ingin memadamkan api neraka, supaya orang beribadah tidak lagi takut kena ancaman azab dan siksa neraka. Makanya aku padamkan. Ini bahasa hati Bapak Ibu. Ya, jangan bahasa akal. Kalau bahasa akal, gilu mah. Ini bahasa hati, bahasa rasa tuh, bahasa kolbu. Jadi aku bawa seember air ini, aku sebenarnya ingin memadamkan api neraka supaya manusia yang beribadah itu bukan lagi kena takut, kena ancam azab siksa neraka. Makanya aku akan padamkan. Obor di tangan kiriku ini sebenarnya aku bawa, aku ingin membakar surga. Supaya orang beribadah itu tidak lagi karena harap surga. Makanya aku bakar surga itu. Apa tujuannya? Apa maksudnya itu? Yang disampaikan oleh Rabi'atul Al-Adawiyah. Ingin memadamkan api neraka dan ingin membakar surga. Tujuannya supaya manusia itu beribadah benar-benar ikhlas, murni, hanya semata-mata kepada Allah. Supaya dia tidak menjadikan surga dan neraka itu sebagai Tuhannya, sebagai sembahannya. Itulah penyempurnaan penyerahan diri kepada Allah itu secara totalitas. Makanya Allah katakan, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang azamnya telah mantap, telah sempurna, tidak ragu dia dengan jaminan aku, tidak bimbang dia dengan kemampuan aku, tidak khawatir dia dengan janji-janji aku, kata Allah. Fatawakkal 'ala Allah. Maka serahkanlah dirimu bulat-bulat kepada aku. Buliknya bisa digolongkan, picaklah bisa dilayangkan. Yakin kamu, kata Allah, bahwa hasbu, aku yang jamin hasil dari seluruh amal ibadahmu, hasil akhirmu dari setiap ibadah dan ketaatan yang kamu lakukan, biar aku yang menyempurnakannya, biar aku yang jamin, kata Allah. Kalau Allah sudah menyampaikan dengan bahasa yang tegas, Bapak Ibu, ragu juga kita lagi itu. Artinya payah tuh Bapak Ibu, ditangkap ragu namanya, yakin lah percaya tidak nama musyawa tuh. Ya.
Yakin lah, percaya tidak. Pahami aja lah Bapak Ibu tuh. Kan rabab yang kamu nyampel itu mah. Ragu juga kita itu. Kalau kita ragu dengan Allah, dengan siapa mesti kita yakin dan percaya lagi itu? Apakah ada Allah yang lain lagi selain daripada dirinya? Jadi kalau kita ragu dengan Allah, dengan siapa kita mesti mantap kaitannya lagi ini? Ini mesti pahami itu. Berbalik pertanyaannya. Tapi kalau kita sudah yakin dengan Allah, jangan kita bimbang dan ragu. Allah katakan apa? Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar apapun macam bentuk jenis amal yang kamu kerjakan, aku perlihatkan hasilnya. Aku balas kata Tuhan. Dan sekecil apapun pula kejahatan yang kamu kerjakan, juga aku perlihatkan juga kata Allah. Jadi Allah tidak pernah menzolimi kita. Allah tidak pernah berbuat aniaya kepada kita. Itulah balasan Allah yang seadil-adilnya. Allah tetap akan memberikan balasan yang terbaik dari setiap amal yang kita kerjakan. Dan juga Allah memberikan balasan yang sangat pedih bagi setiap dosa dan maksiat yang diperbuatnya. Itu janji Allah Bapak Ibu. Maka beramal itu jangan tawar-menawar dan jangan bernegosiasi dengan Tuhan. Itu artinya apa Bapak Ibu? Kalau Allah tidak menjanjikan surga bagi diri kita, Allah tidak menjanjikan pahala bagi diri kita, Allah tidak membalas setiap amal yang kita lakukan, apakah tidak pantas dan tidak layak Allah itu kita jadikan sebagai Rabb kita? Apakah tidak pantas Allah itu kita jadikan sebagai sembahan kita? Apakah tidak pantas Allah itu kita jadikan sebagai Tuhan kita? Jawabannya tetap pantas dan layak. Allah itu adalah Rabb kita. Allah itu kita puja dan kita puji, walaupun Allah tidak menjanjikan sesuatu apapun kepada diri kita. Karena kita beriman kepada Allah, menunjukkan kepatuhan saja kepada dirinya. Karena dia adalah Rabb kita dan kita adalah hambanya. Itu yang mesti dipahami. Ya. Jangan kita itu berdagang dengan Tuhan kalau amal kita itu benar-benar diterima Tuhan. Tapi bagi orang yang duduk di makom syariat tadi, begitu pula sukanya Bapak Ibu. Ya, hari Senin, ini zikirnya, ini hikmahnya. Hari Selasa, ini zikirnya, ini pula fedahnya. Hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, ini zikirnya, ini hikmahnya. Jalan mendatar, ini zikirnya. Jalan menurun, ini zikirnya. Jalan mendaki, ini zikirnya. Tidak mendatar, tidak menurun, tidak berzikir lagi. Jadi semuanya itu dikait-kaitkannya dengan fadilah, dengan hikmah. Kan itu. Ini yang payah ya Bapak Ibu tuh. Masih ada nafsunya tuh. Itu yang tertanam di dalam otaknya. Sifat rentenir lah. Tuh berbahaya dengan Tuhan tuh. Kadang amal belum dikerjakan lagi Bapak Ibu, alun dikakuknya amal itu udah ditanyanya dengan Tuhan. Kalau ini aku lakukan ya Allah, apa pahalanya ya Allah? Kalau aku masuk surga nanti surga nomor berapa aku dapat ya Tuhan? Alun tentu masuk surga, tapi surga lah dikaplingnya di dunia wah. Ngeri itu orang kayak itu tuh, nafsunya itu. Ya, memang begitu maunya dia. Ya, jangankan mau kalah draw saja tak mau dia. Ya kan? Begitu. Dia mesti bernegosiasi dengan Tuhan tuh. Ini makomnya. Yang kedua, ikhlasnya orang tarekat. Ikhlasnya orang tarekat akan berbeda dengan ikhlasnya orang syariat. Ya, walaupun orang syariat dia benar-benar untuk Allah katanya tadi, tidak ria, tidak ujub, tapi dibalik niatnya tadi itu ada yang ditujunya. Itu syariat tuh. Kalau orang tarikat berbeda lagi. Dia benar-benar ikhlas semata-mata untuk Allah, tidak ujub, tidak ria. Bukan untuk surga. Bukan untuk pahala. Bukan karena takut neraka dan siksa. Tapi aku beribadah itu karena aku ini adalah hamba. Bukankah Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud.
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah, untuk mengabdi. Jadi seluruh ibadah dan ketaatan dia lakukan itu benar-benar dirinya itu adalah sebagai seorang hamba. Ya. Berarti tunduk patuh saja di situ Bapak Ibu. Sami'na wa ta'na, bukan sami'na wa so'ina. Benar sami'na wa ta'na. Hidupnya mengalir aja Bapak Ibu seperti air. Ya. Itu ikhlasnya. Kalaulah dia beribadah karena sami'na wa ta'na, karena keimanan kepatuhan dirinya kepada Allah, maka ibadah yang dia kerjakan itu Bapak Ibu, itu yang akan menghasilkan namanya rindu. Rasa cinta, rasa bermahabbah, bermanja-manja dengan Tuhan. Baru hidupnya rasa mahabbah, rindu dan bermanja-manja dengan Allah. Ketika hati itu sudah hadir kepada Allah itu. Anta Rabbi wa ana abduka. Engkau Rabbku ya Allah. Aku adalah hambamu ya Allah. Maka sepanjang hayat di kandung badan, dia tetap selalu istiqomah berjalan di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah. Dilaksanakan itu semua. Namun dia tetap mengakui, aku ini adalah hamba. Itu ikhlasnya. Kalau dibahasakan syiriknya Bapak Ibu, masih adakah syiriknya di situ? Ini kita lihat nih. Kalau di syariat nih, kalau kita sebut syirik, syiriknya ini nih, syirik tulen nih. 100% nih. Syirik tulen. Kalau di tarikat masih ada syiriknya tipis. 0,5% syiriknya. Apa maksudnya 0,5% syiriknya itu? Masih ada keakuan dirinya sebagai hamba di situ. Ya, aku melaksanakan perintahmu ya Allah, karena aku ini adalah hambamu ya Allah. Makanya aku tunduk patuh kepadamu ya Allah. Masih ada keakuan dirinya di situ. Kalau masih ada keakuan diri di situ, masih merasa dirinya beramal, masih merasa dirinya beribadah. Inilah pesan Rasul kepada kita ini. Man sholat sholatan falam ta'murhu bil ma'ruf walam tanhahu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad biha minallah illa bu'da. Barang siapa yang sholat, siapa yang beribadah, sholat dan ibadahnya itu tidak menyuruh dia melakukan kebaikan, dan sholat serta ibadah yang dia kerjakan tidak mampu mencegah perbuatan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, lam yazdad biha minallah illa bu'da. Maka ibadah yang dia kerjakan itu, sholat yang dia perbuat itu, bukan bertambah dekat dirinya dengan Allah, bahkan bertambah jauh. Di mana dirinya bukan bertambah dekat dengan Tuhan, bahkan bertambah jauh. Karena di dalam ibadah yang dia kerjakan itu, ibadahnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebabnya apa? Dia masih merampok hak Allah di situ. Belum duduk pada makom arian, bukan rian. Duduk pada makom arian, tidak ada lagi kemelekatan pada dirinya yang merasa wujud. Tidak ada lagi kemelekatan pada dirinya, merasa dia itu sama. Basar, kalam, ilmu, kodrat, iradat, hayat. Tidak ada lagi keakuan dirinya yang menyadari dia itu melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu. Tuh, makom. Makanya kalau belum duduk pada makom arian, ini akan berbahaya. Maka ibadah yang dia kerjakan itu pasti akan ada merampok hak Allah di situ, mencuri di dalam sholat itu yang maksud oleh Rasulullah itu. Apa kata Nabi? Seburuk-buruknya orang yang mencuri, rupanya mencuri itu ada yang paling buruk kali Bapak Ibu. Mencuri itu kan ada buruk juga tuh. Tapi ada lagi, seburuk-buruknya orang mencuri adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Lalu sahabat bertanya, memangnya ada ya Rasulullah orang yang mencuri dalam sholat Rasulullah? Iya ada kata Rasulullah. Apa maksudnya Rasulullah orang yang mencuri dalam sholat? Dia sholat tidak ada tumak ninanya.
Ya, tunggang tungginya tidak ada tumak nina. Itu bahasa syariatnya. Ya, imam malun rukuknya lah rukuk dulu. Imam belum sujud dia ada sujud dulu. Imam belum salam lagi dia salam dulu. Imam belum takbir, dia ada takbir dulu. Itu orang yang mencuri dalam sholat. Secara ilmu fikih. Secara makna hakikatnya mencuri di dalam sholat itu maksudnya ketika dia merasa dirinya ya yang berdiri di waktu sholat, merasa dirinya yang ruku di dalam sholat, yang merasa dirinya yang sujud dan duduk dalam sholat, itulah orang yang merampok di dalam sholat itu, yang tidak ada tumak nina. Itu maksudnya. Tumak nina itu tenang, diam. Apa maksudnya tenang dan diam itu? Tenangkan akalmu, tenangkan hatimu, tenangkan perasaanmu. Jangan kamu merasa kamunya yang berdiri. Kalau kamu merasa berdiri, belum tumak nina itu. Kalau kamu merasa yang rukuk, belum tumak nina. Kalau kamu merasa yang sujud dan duduk, belum tumak nina. Yang tumak nina, yang tenang itu maksudnya, jangan kamu merasa yang berdiri di dalam sholat, yang rukuk, sujud di dalam sholat. Lepaskan keakuan dirimu pada dirimu. Kalau sudah lepas keakuan diri kita pada diri kita, tidak ada lagi kemelekatan kita yang merasa wujud dan bersifat. Inilah yang Ustaz maksud makom arian itu, makom telanjang. Tidak ada lagi kita merasa wujud dan bersifat, itu maksudnya. Itu yang dikatakan tumak nina. Makanya rukun 13, rukun sholat itu 13. Tersembunyi satu di dalam 13 itu yang tumak nina itu. Itu yang berdiri tegak betul namanya. Ini berdiri namanya Bapak Ibu. Tegak betul itu itikot. Tidak ada lagi merasa dirinya yang berdiri di situ. Itu yang tumak nina. Makanya orang yang duduk pada makom ikhlas di tarekat ini, dia akan muncul namanya muraqabah itu. Ya. Rasa senantiasa bermanja-manja dengan Tuhan itu. Merasa dituntun, dikawal, diawasi oleh Allah. Makanya Allah katakan apa? Innani ma'akum ma'asma' wa ara wa la ta'maluna min amali illa kuna alaikum syuhuda. Sesungguhnya aku ini senantiasa hadir, selalu menyertai dirimu, kata Tuhan. Kalau aku senantiasa hadir menyertai dirimu, asma' wa ara. Aku ini maha mendengar apa yang terbetik dan terlintas di dalam hatimu. Wa ara, aku juga senantiasa mau melihat apa yang kamu lakukan, kata Allah. Wala ta'maluna min amalin illa kuna alaikum syuhuda. Tidak ada sebesar zarah yang kita perbuat dalam hidup ini, dalam ibadah, dalam amal, melainkan aku yang menjadi bukti dan saksi bagi dirimu, kata Tuhan. Wa kafa billahi syahida. Kalau Allah sudah menjadi bukti, Allah sudah menjadi saksi bagi diri kita, butuhkah Bapak Ibu mencari saksi dan bukti selain Allah untuk melihat bahwa kita ini telah beramal dan beribadah? Pertanyaan Ustaz lagi. Ini enggak tinggi channel seketik Bapak Ibu. Ya, kalau Allah sudah menjadi saksi, Allah sudah menjadi bukti bagi kita dalam setiap amal yang kita kerjakan, butuhkah Bapak Ibu mencari saksi yang lain selain Allah supaya orang itu mengakui kita ini beramal? Tidak perlu lagi. Jadi jangan dicari-cari bukti yang lain, jangan dicari-cari saksi yang lain supaya orang melihat kita ini sholat beribadah. Cukup sajalah Allah itu menjadi saksi dan bukti bagi kita ini. Wa kafa billahi syahidah, kata Allah. Kalau kita mencari bukti yang lain selain Allah supaya orang tahu kita ini beramal, itulah yang disebut namanya dengan riya itu. Kalau dari riya itu sudah muncullah sum'ah itu Bapak Ibu. Tahu sum'ah? Sudah memperdengar-dengarkan amalnya kepada orang lain. Kalau sudah memperdengarkan, hati-hati Bapak Ibu. Dia akan membanding-bandingkan amalnya dengan amal sahabatnya. Aku mampu gini, dia tak mampu gitu. Ketika itu, apa kata Rasul? Al-hasad takul hasanat kama takul narul khatab. Sifat hasad, sifat ujub, sifat takbur, sifat riya, sifat sum'ah, itu akan memakan amal ibadahnya sebagaimana api membakar
kayu bakar itu. Habis Bapak Ibu. Kosong amal kita. Kalau kita ini sum'ah, kalau kita ini ujub, kalau kita riya. Diambil oleh Rasulullah itu sebuah ranting Bapak Ibu. Lalu dituangkan minyak, dibakar, habis nih ranting ini. Makanya amal kita jadi debu itu. Andai kata amal kita ini sebukit, ada hasadnya, ada ujubnya, ada takburnya, ada riyanya, ada sum'ahnya, dikikisnya semuanya nih, jadi debu semuanya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka dia telah melakukan amal yang terbaik, padahal mereka sudah tertipu dengan amal dan diri mereka sendiri, tapi mereka tidak menyadarinya. Ya. Nah, orang torikat tidak seperti itu. Orang ahli tasawuf tidak seperti itu. Karena ibadah yang dia kerjakan itu, bagaimana hatinya itu selalu hadir kepada Allah. Sehingga setiap ibadah yang keluar dari dirinya bukan karena kemampuan dirinya, bukan karena ikhtiar, kekuatan dirinya, bukan karena usaha dirinya. Sebesar zarah yang keluar dari dirinya, berzikir itu, beribadah itu adalah bentuk karunia dan anugerah Allah itu kepada dirinya. Kalaulah sebesar zarah amal yang keluar dari diri kita itu karena anugerah Allah dan kasih sayangnya Allah, maka disitulah dia paham dan menyadari tidak ada yang bisa disombongkan, ya, di hadapan manusia ini. Tidak ada yang bisa dibanggakan di hadapan kawan amal kita. Karena sebesar zarah amal kita, itu semuanya bentuk kasih sayang Allah itu. Tidak ada yang kita banggakan Bapak Ibu. Tidak ada yang kita sombongkan. Apalagi kita tuntut Tuhan. Tidak akan ada itu. Kalau bukan karena Allah, tidak bisa kita. Disitulah rahasianya. Bahagialah Bapak Ibu. Gembira Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat anugerah Allah kepada diri Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu, hati Bapak Ibu mampu memandang pemberian karunia Allah kepada diri Bapak Ibu. Sehingga dengan karunia yang Allah berikan kepada kita, kita mampu untuk beribadah, maka senang bahagia kita. Melihat pemberian Allah, melihat karunia-Nya Allah. Tapi jangan gembira. Jangan Bapak Ibu itu senang dan bangga melihat kemampuan diri mampu beramal. Ini hati-hati. Ini cara memandangnya. Jangan Bapak Ibu merasa bangga, senang, bahagia, dan gembira melihat kemampuan diri beramal. Kalau kita bangga, gembira melihat kemampuan diri mampu beramal, lupa kita memandang Allahnya. Inilah yang nanti akan menjadi takbur itu Bapak Ibu. Akan menjadi ujub itu. Akan menjadi sombong. Padahal Nabi mengatakan apa? La tadkhulul jannata man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibir. Apa artinya itu? Bukan mencibir ya. Tidak masuk surga kamu, kata Rasulullah. La tadkhulul jannata. Tidak masuk surga kamu. Walaupun kamu ini ahli sujud, ahli ibadah, orang surah, orang langgar, nak masuk surga kamu. Man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Apabila ada di dalam dadamu sebesar zarah. Sebesar zarah itu sebesar apa itu Allah? Sebesar lontong. Biji bayam. Biji bayam. Biji bayam itu ada bijinya ya? Ada ya, ketek ya. Ada. Sebesar biji bayam. Sebesar tungau. Hamo. Molekul. Atom. Tidak masuk surga kamu, kata Rasul, walaupun kamu ahli ibadah, ahli sujud, ahli zikir. Apabila di dalam dadamu ada sebesar atom, sebesar zarah, sifat sombong, angku, dan dalam. Itulah batu licin buat dirimu, kata Tuhan. Jadi jangan dianggap remeh, dianggap enteng, sombong Bapak Ibu. Hati-hati itu. Ya. Karena itu batu penaruang tuh mah. Batu licin tuh Bapak Ibu. Ya. Ini hati-hati kita. Kadang kita dengan amal-amal yang banyak tuh udah bangga kita, ini tiket aku tuh masuk surga nih. Ini kan aku tuh. Padahal udah tertipu dia, kata Tuhan. Karena ujub dan sombong ini, lupa dia memandang Allah di situ. Ini hati-hati ini. Orang torikat, orang tasawuf, ya tidak seperti itu dia.
Dia tetap hatinya itu selalu mampu memandang karunia Allah kepada dirinya. Tidak pernah habis-habisnya, tidak pernah putus-putusnya itu. Karena Allah itu mengalir selalu. Karena Allah katakan apa? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat dan karunia yang ada pada dirimu, ingat kata Tuhan, itu semuanya datang daripada aku, datang daripada nikmat aku, datang daripada karunia aku, Tuhan, bukan datang daripada dirimu. Begitu Allah membukakan tabir rahasianya, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang tawadu, orang yang wara, orang yang zuhud. Walaupun dia beramal, tapi tidak lagi dia merasa dirinya yang beramal di situ. Nah, ini makomnya di tasawuf namanya. Kenapa? Masih ada hamba. Jadi hamba itulah yang membuat ada kesirikan halus, tipis. Ya, beti gitu, orang itu beda tipis betul itu. Ya, halus siriknya itu, masih ada akunya situ hamba. Itu aja tuh mengena itu. Yang terakhir Bapak Ibu, ikhlasnya orang hakikat. Bagaimana? Ikhlasnya orang hakikat itu Bapak Ibu tidak lagi terpandang, tidak lagi tertilik, tidak lagi tampak akan dirinya yang beramal dan beribadah itu. Yang terpandang, yang tertilik, tiada lain adalah nyatanya akan sifat-sifat Allah. Disitulah dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Nih. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kudrat, tidak ada iradat. Tidak ada sama basar, tidak ada kalam ilmu hayat illa billah. Yang kudrat, yang iradat, yang sama basar kalam itu hanya Allah semata-mata. Jadi nyatalah perbuatan Allah, nyata fiilnya Allah, betul-betul nyata pada perbuatan tubuhnya ini. Disitulah Allah menjelaskan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu, Allah yang menjadikan dirimu dan apa-apa yang kamu perbuat. Makanya yang dikatakan la haula wala quwata itu pada diri kita, ini yang tubuh ini Bapak Ibu. Ini yang la haula wala quwata itu. Yang disebut namanya a'yan khorjiyah. Yang dikatakan namanya tubuh yang zohir. Yang berkepala, bermata, bertelinga, bermuncung, bertangan, berkaki. Ini yang dikatakan la haula wala quwata. Bahasa ustadznya ini casingnya. Ini cangkangnya. Walaupun nampaknya kaki ini melangkah, tangan ini memegang, meraih, hakikatnya itu adalah mati. Hakikatnya itu tidak punya kudrat. Hakikatnya tidak punya iradat. Yang ilah bilah itu yang mana pada diri Bapak Ibu? Yang ilah bilah pada diri Bapak Ibu itu adalah ruh. Itu dia maksudnya. Ini yang ilah bilah. Siapa ruh itu? Ruh itu yang dikatakan sifat Allah. Sifat Allah yang mana? Sifat Allah yang itu sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, ayat. Itu dia. Ruh itu yang sifat Allah, sifat ma'ani. Tempat memandang nyatanya sama basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Kalaulah ruh itu sifat Allah, tempat memandang sama basar, kalam, ilmu, kudrat, dan iradatnya hayat. Pertanyaannya, siapa si sama nih? Allah. Siapa si basar? Allah. Siapa si kalam? Siapa si ilmu? Siapa si kudrat? Siapa si iradat? Siapa si hayat? Itulah maknanya illa billah Bapak Ibu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini sudah wujud. Aku ini sudah nyata menjadi rahasia dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah, afala taqilun, afala tatafakarun, balil insanu ala nafsi basyira. Kenapa tidak kamu renungkan, kamu pikirkan
Kamu inoi-inoi, kata Tuhan. Siapa yang melihat itu pada saat kamu memandang tuh? Siapa yang mendengar itu pada saat kamu mendengar? Itu aku, itu kata Allah. Maka disitulah Allah menjelaskan rahasia dirinya. Inna rabbaka ahata binnas. Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Rabbmu, sesungguhnya aku ini, kata Allah, ahata binnas, aku ini sudah nyata meliputi diri setiap insan itu. Insan itu, itulah nyatanya aku. Insan itu bukan dirimu. Dirimu bentuk lain daripada diriku. Akulah sebenarnya dirimu. Dirimu itulah nyatanya aku. Al-insanu nafsi wa ana. Insan itu adalah diriku dan akulah sebenarnya dirinya insan itu. Ini yang Ustaz katakan selalu, rupanya Bapak Ibu nak urang rupanya dah. Jangan kurang oleh. Walaupun orang mengatakan kita orang, tapi orangnya Bapak Ibu bukanlah kenyataan wujud diri Bapak Ibu. Walaupun manusia mengatakan kita ini manusia, tapi manusianya Bapak Ibu bukanlah kenyataan wujud diri Bapak Ibu. Walaupun insan mengatakan diri kita ini insan, tapi insannya kita bukanlah kenyataan wujud diri kita. Walaupun kita ini diri, tapi diri kita bukanlah kenyataan wujud diri kita. Kalaulah diri kita bukanlah kenyataan wujud diri kita, kalaulah insan bukanlah kenyataan wujud diri kita, kalaulah orang bukanlah kenyataan wujud diri kita, kalaulah manusia bukanlah kenyataan wujud diri kita, lalu siapa sebenarnya diri insan, orang, dan manusia itu? Itu tiada lain adalah Allah. Maka disitulah nyatanya Allah itu yang berdiri itu. Nyatanya Allah itu yang rukuk tuh. Nyatanya Allah itu yang sujud tuh. Nyatanya Allah itu yang duduk itu. Disitulah Allah menjelaskan, Ana rabbaka akulah Rabbmu yang sholat itu. Wa an ya'buduni hadza siratal mustaqim. Akulah yang memuji dan menyembah diriku sendiri. Inilah jalan yang lurus itu, jalan yang hak. Jadi jalan yang lurus, jalan yang hak adalah jalan yang mampu memandang akan kewujudan diriku, kata Tuhan. Kalau Allah yang wujud, Allah yang tunggal, maka wujud dan tunggalnya itulah yang dikatakan namanya. Dialah yang benar-benar ikhlas itu, Bapak Ibu. Surah Ikhlas ada? Apa bacanya Rahmi? Baca. Adakah lapas ikhlas di surat itu? Tidak ada. Kalau tidak ada lapas ikhlas di surat itu, kenapa dikatakan surat Ikhlas? Asailah. Jadi yang ahad itu yang ikhlas. Kenapa tidak dikatakan? Kenapa tidak ada surah ikhlas, baca ikhlas di situ? Itu maksudnya tadi. Jawabannya apa? Kan lapasnya tidak ada ikhlas kan? Tapi kenapa dikatakan surah Ikhlas padahal lapas ikhlas tidak ada pada? Ibu bingung, aku pun panik. Mungkin Pak Rido mungkin bisa menjawabnya nih. Di dalam surat yang dibaca Ibu Rahmi tadi, ya, tidak ada lapas ikhlas. Tapi kenapa surat itu dikatakan surat Ikhlas? Diri Allah saja yang ada satu-satunya. Ya. Kenapa dikatakan surah Ikhlas? Karena ikhlas itu menunjukkan ketunggalan akan diri Allah. Allah itu cuma yang ahad satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Makanya mana ikhlas itu murni. Tidak tercampur dengan yang lain. Itu maksudnya tidak ada diri yang lain selain Allah. Tidak ada diri yang lain selain Allah. Kalau tidak ada diri yang lain selain Allah, hanya Dia semata-mata. Kalau Dia semata-mata yang wujud, nggak ada yang lain, maka diri Allah itulah yang ikhlas, itu yang sebenar-benarnya itu. Disitulah letaknya. Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhenti engkau ya Muhammad yang mengatakan engkau yang sholat. Ana rabbaka usolli. Akulah yang sholat itu. Rupanya orang yang duduk pada makam hakikat, yang dikatakan ikhlas itu benar-benar nyatanya perbuatan Allah di situ. Hilang keakuannya.
Tidak ada lagi wujud dirinya. Orang yang ikhlas pada duduk makam hakikat, inilah orang duduk pada makam Aryan itu yang sebenarnya. Yang wujud itu hanya Allah. Yang sama itu hanya Allah. Yang basar itu hanya Allah. Yang kalam, ilmu, kuda, iradah itu hanya Allah. Nah, ini yang lepas daripada syirik. Nah, ini lepas daripada syirik Bapak Ibu. Tidak ada lagi nol. Kalau nol masih ada nilai itu. Tidak ada lagi kan? Nah, 0%. Tidak ada syirik di dalamnya lagi itu. Udah lepas tuh. Apakah ketika itu Bapak Ibu ngaku Tuhan di situ? Apakah Bapak Ibu merampok hak Tuhan di situ? Apakah Bapak Ibu ingin jadi Tuhan di situ? Tidak. Jadi belajar memahami ikhlas, tauhid itu. Bukan kita ingin jadi Tuhan. Bukan kita ngaku-ngaku Tuhan. Bukan kita ingin merampok hak Tuhan. Belajar ilmu tauhid dan ilmu ma'rifat untuk memahami dan mengenal bahwa diri kita ini sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang nggak pernah ada. Yang ada itu semata-mata sejak dahulunya, sekarang yang akan datang itu hanyalah Allah saja Bapak Ibu. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, maka wujud ada nyatanya Allah itu nih sempurna pada diri Bapak Ibu ini. Akui diri Bapak Ibu itu nyatanya Tuhan itu. Maka bahasa kiasnya, dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah yang dirimu, dirimu itulah nyatanya aku, kata Tuhan. Jadi keluar kita dari pengakuan itu. Tidak ada lagi merasa-rasa itu Bapak Ibu. Merasa yang sholat, merasa yang berbuat, merasa, enggak ada itu lagi. Kalau tidak ada lagi merasa, itu dah harian namanya. Nih, makom telanjang namanya. Makom lepasnya keterikatan diri kita ini, kemelekatan diri kita ini merasa wujud dan bersifat itu. Nyatanya Allah di situ. Maka disitulah rahasianya wajib kita mengenal Allah itu. Sebab kalau kita tidak mengenal Allah, ibadah kita akan menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. Ini yang dikatakan Nabi. La tasihul ibadah ilah bima'rifatil ma'bud, la sholata ilah bima'rifatillah. Tidak sah sholat, batal sholat kita. Tak diterima ibadah kita kalau kita tidak mengenalkan Allah. Nah, kalau bahasa tasawufnya, belum sempurna ibadahmu kalau kamu belum mengenal Allah. Kalau bahasa hakikatnya, batal ibadahmu kalau kamu tidak mengenal Tuhan. Itu wajib kita mengenal Tuhan itu. Bagaimana cara mengenal Tuhan? Supaya tidak ada lagi kemelekatan diri, keakuan itu pada diri kita. Maka kenalilah siapa kita ini yang sebenarnya. Man ana. Buat pertanyaannya, man ana, siapa aku? Nah, tuh aku punya kita dulu tuh. Siapa aku? Makanya wajib kita mengenal diri. Siapa aku? Siapa diriku yang sebenarnya? Nah, lihat jawab. Siapa yang sebenarnya diri aku ini siapa nih Nah, yang dikatakan diri aku yang sebenarnya itu adalah, udah tahu kita siapa diri itu, ruh. Siapa ruh itu? Ruh itulah yang disebut namanya dengan hayat. Itu dia. Siapa hayat itu? Yang hayat itu adalah sifat. Siapa yang sifat itu? Yang sifat itu adalah zat. Siapa yang zat? Yang zat itu adalah aku. Siapa aku tuh? Namanya itu adalah Allah. Rupanya diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya, yang dikatakan diri sejati, yang disebut sejati diri, yang dikatakan si amal diri, yang dikatakan diri yang sebenar-benar diri, itu adalah akunya Allah, bukan akunya kita. Innani anallah. Ini dia. La ilaha illa ana. Itu dia. Sesungguhnya diriku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang nyata melainkan aku, kata Allah. Maka disitulah letaknya Allah itu beraku-aku dalam keakuannya. Karena tidak ada di yang lain selain pada dirinya. Hanya dia semata-mata Bapak Ibu.
Hanya Allah yang ada. Kalau Allah yang ada, maka diri Bapak Ibu itulah wujud nyatanya diri Allah. Kalau diturunkan bahasanya ke hakikat, rupanya diri Bapak Ibu ini adalah bahagian daripada diri Tuhan. Kalaulah diri Bapak ini bahagian dari diri Tuhan, itu artinya diri Bapak Ibu itulah bahagian daripada diri yang maha suci itu. Siapa diri yang maha suci itu? Itu adalah Allah. Aku itu sebenar-benarnya diri Bapak Ibu itulah bahagian dari maha suci. Diri Bapak itu bahagian daripada diri Tuhan. Tiada lain ya Tuhan itu sendiri. Bahasa kiasnya, kita ini adalah satu tetes saja dari sebuah lautan Bapak Ibu. Satu tetes saja, satu percikan saja dari lautan itu. Itu yang dikatakan bahagian itu Bapak Ibu. Nah, contoh, ini contoh untuk mengambil kiasnya. Ini lautan, kata Ustadz, ini lautan. Lalu kita ambil dengan ciduk. Nah, ciduk tahu? Enggak yuang. Nah, di ciduk. Nah, maksud ini. Pertanyaannya, ini pertanyaan. Apakah air yang ada di dalam gayung ini, ya, sama dengan air yang di lautan ini? Sama. Kalau memang betul sama air yang di dalam ciduk ini dengan air di lautan ini, maka air di dalam gayung ini apa sebutannya bagi air yang di lautan ini? Bahagian. Kenapa dikatakan bahagian? Karena asalnya? Nah, kalau dia itu adalah bahagian daripada lautan, karena asalnya daripada laut, maka air yang di dalam gayung ini itu artinya sama dengan air laut itu. Kalau dipahami, lihat. Ini Ustaz minta maaf nih. Lautan itu adalah Allah. Sedangkan bahagiannya itu yang disebut namanya Muhammad. Maka Muhammad itulah bahagian diri yang maha suci. Muhammad itu bahagian daripada diri Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengenal Allah, ingin berjumpa Allah, maka lihatlah kepada Muhammad. Pandang Muhammad itu. Siapa yang telah memandang Muhammad dah sama memandang Allah. Siapa telah berjumpa dengan Muhammad dah berjumpa dengan Allah. Siapa sudah kenal dengan Muhammad dah kenal dengan Allah. Karena Muhammad itu adalah bahagian diri Tuhan. Bahagian diri Tuhan, bahasa hakikatnya Ainullah, wujudullah. Bahasa tarikatnya cermin Allah. Bahasa syariatnya hamba Allah. Maka Muhammad itulah sebenar-benarnya untuk memandang Allah secara sempurna dan nyata itu. Disitulah dikatakan Muhammad itu rahasia daripada diri Tuhan. Jadi jangan juga dicari juga Allah lagi Bapak Ibu. Karena dia sudah wujud dan telah nyata pada Muhammad. Itu memahaminya. Ya. Nah, sekarang mana yang Muhammad itu Bapak Ibu? Mana yang Muhammad itu? Muhammad itu sudah nyata pada sekalian sekalian alam inilah Muhammad itu. Apapun bentuk dan rupanya. Akan tetapi kesempurnaan Muhammad, bukan Nabi Muhammad nih Bapak Ibu ya. Kesempurnaan nyatanya Muhammad pada sekalian alam, sempurnalah pada pada insan. Insan itu sempurna pada diri Bapak Ibu itu tukiha. Niha, kunyoa, tuh itu, tuh sempurna tuh. Tapi jangan ngaku-ngaku di situ. Sebab apa? Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang sudah berjumpa dengan Tuhan, maka ketika itu dirinya fana itu. Dirinya fana. Hancur, lebur, hapus, tidak ada dirinya lagi. Maka tidak ada lagi pengakuan-pengakuan di situ Bapak Ibu. Jadi siapa yang sudah kenal Allah, siapa yang sudah berjumpa Allah, fana dirinya, hilang dirinya, nggak ada dirinya lagi di situ. Jadi salah orang kalau memahami mengaji tauhid ini jadi Tuhan. Salah orang memahami tauhid ini mengaku Tuhan. Nggak ada pengakuan Bapak Ibu. Jadi ilmu tauhid ini bukan ilmu jadi-jadi. Ingin jadi Tuhan, nggak ada.
Ilmu tauhid ini untuk menghantarkan pemahaman Allah sajalah yang wujud dan yang tunggal semata-mata, selain Dia nggak pernah ada. Tidak ada pengakuan-pengakuan di situ Bapak Ibu. Ini yang dipegang dengan iman, yang isbatul yakin Bapak Ibu. Ya, supaya diri kita tadi itu benar-benar lepas dia daripada kesyirikan itu. Itu yang ikhlas itu Bapak Ibu. Tak nampak lagi diri itu. Kalau bahasa ustadznya sering Ustaz katakan, tak tampak sama Tuhan lagi Bapak Ibu itu yang berdiri. Tak nampak lagi sama Tuhan Bapak Ibu itu yang ruku, yang sujud, yang duduk. Tak tampak lagi sama Tuhan Bapak Ibu itu yang melihat dan mendengar. Kenapa tidak tampak sama Allah Bapak Ibu itu yang berdiri, ruku, sujud itu? Karena kita nggak pernah ada. Bapak Ibu tidak pernah ada. Kapan Bapak Ibu tak pernah ada itu? Sejak Tuhan ada. Kapan Tuhan itu ada? Sejak kita kenal. Padahal diri Ibu nggak pernah ada. Kapan Ibu kenal Tuhan? Sejak Tuhan itu merasa dirinya ada, disitulah wujudnya itu sebenarnya. Itu mesti pahami itu. Ya. Jadi inilah Bapak Ibu, memahami tingkatan ikhlas tadi itu, ya kita dudukkan makomnya satu-satu. Kalau selama ini duduk ikhlas itu di syariat, naikkan lagi di tarekat. Kalau di tarekat masih ada syiriknya, sampaikan ke hakikat. Sehingga tidak terlihat lagi akan adanya diri itu. Yang ada hanya Allah di situ. Maka sholat yang Bapak Ibu lakukan itu tidak lagi menunjukkan keimanan kepada Tuhan. Menyatakan Tuhan. Apa makna menyatakan Tuhan? Tuhan menyaksikan akan dirinya sendiri di situ. Dia menjalankan takdirnya sendiri. Dia yang menjalankan ceritanya sendiri. Karena dia yang punya cerita, dia yang buat cerita, dan dia pula yang menjalankan ceritanya. Itu bahasanya tuh. Maka untuk menjalankan ceritanya, maka disebutlah namanya dengan Muhammad. Muhammad itulah wujud nyatanya akan menjalankan ceritanya tadi. Maka pahamilah siapa Muhammad itu. Muhammad itu tiada adalah aku, Tuhan. Situ letaknya ahad itu. Ahad. Ini di penghujung kaji Bapak Ibu. Ahad. Kan kul huwallah wallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Ahad itu esa. 3, tapi 1 orangnya itu. Ahad alif ini Allah. Ha itu Muhammad. Dal itu Adam. Itu maknanya Allah itu diriku, Muhammad itu wujudku, Adam itulah rupaku, aku juga itu Tuhan. Itu ahad itu. Kesempurnaan Allah, Muhammad dan Adam memandang itu yang disebut namanya insan. Insan itulah kesempurnaan memandang Allah, Muhammad dan Adam itu. Itulah insan. Siapa insan? Insan itulah kesempurnaan bentuk rupaku Tuhan. Al-insanu siri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku. Akulah sebenarnya insan itu. Itu sempurnanya ahad itu. Ini cara membacanya melalui ilmu hakikat. Bagaimana cara membaca melalui ilmu ma'rifat? Lihat. Kalau secara ilmu hakikat, Ustaz tanya dulu satu-satu dulu. Pak Son, membacanya secara ilmu hakikat bagaimana tadi ahad itu? Secara ilmu hakikat. Ya, gimana cara bacanya ahad itu? Secara ilmu hakikat yang saya terangkan tadi. Pak Son tadi di mana ini kah? Siapa lagi nih? Pak Ip. Coba. Pak Ip tadi kan dengar kan bahasa Ustaz kan? Kari lu suara Ustaz dari mikku tadi mah. Bagaimana cara membacanya secara ilmu hakikat? Pak Abdul Qadir. Halo. Ini gagah Pak Abdul Qadir ini. Nampak Ustaz nih? Coba baca secara ilmu hakikat Pak Abdul Qadir. Ahad. Allah, Muhammad dan Adam. Coba cara membacanya secara ilmu. Iya. Hanya Muhammad dannya Adam. Cara menyebutnya gimana secara ilmu hakikat? Cara menyebutnya Allah, Muhammad, Adam. Bagaimana cara menyebutnya? Cara membukakan pahamnya? Pak Andre, bantu.
dirinya bernama Allah. Rupanya bernama Adam. Rupanya bernama Muhammad. Coba lagi. Wujudnya lagi. Pak Sudir. Tidur Pak Sudir. Nah, coba uraikan lagi. Nah. Alhamdulillah, beruntung sengik lah bini Pak Sudir lah. Dapat Sudir. Tuh. Allah tuh dirinya, Muhammad tuh wujudnya, Adam tuh rupanya. Itu secara hakikat. Secara makrifat. Nah, lihat secara makrifat, cara membacanya. Ya. Allah dirinya, ya. Allah wujudnya, Allah rupanya, Allah rahasianya. Ulang lagi Pak Haji Zainuddin. Allah namanya. Nggak ada usah bilang nama. Allah dirinya. Muhammad wujudnya. Tuh. Adam rupanya. Oh, benar salahnya. Benar salahnya. Itu dia hakikat. Pak Abdul Muttalib. Allah. Bantu Pak Haji lagi. Berdua spregan berdua. Bantu lagi Pak Haji. Kurang satu lagi. Bantu Pak Ridho lagi satu Pak Ridho. Allah rahasianya. Jadi secara ilmu makrifat, cara membacanya, karena Allah cuma yang ada semata-mata. Allah dirinya, Allah wujudnya, Allah rupanya, Allah rahasianya. Karena dia yang wujud dan dia yang ada. Kalau dia yang wujud, maka wujudnya itu Allah. Kalau dia yang wujud, maka rupanya Allah. Kalau dia yang wujud, maka rasanya juga Allah situ. Atau memahami ilmu nih. Jadi kita tidak boleh lagi ya mengaku-ngaku kita ini Tuhan. Nggak ada itu pengakuan itu Bapak Ibu ya. Lepas kita dari sana itu Allah aja di situ. Setelah paham kita Allah di situ, ini penutup kaji. Man arafallah fahuwallah. Lihat. Man arafallah fahuwallah. Man arafallah kala lisanahu. Ini pengunci kajinya. Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang sudah kenal Allah, Allah itu yang wujud, Allah itu yang tunggal, maka dia yang Allah yang wujud yang tunggal itu. Kalau Allah itu yang awal, akhir, zahir dan batin, dia yang wujud, yang bersifat, maka yang wujud, yang bersifat, yang awal, akhir, zahir, dialah itu sebenar-benarnya. Ketika itu, kata Rasul, man arafallahu kala lisanu. Siapa yang telah mengenal Allah zahir dan batin secara sempurna, keluhlah lisannya. Keluh lisan itu kata yang tiada terkatakan lagi. Itu maknanya diam saja Bapak Ibu. Pandang-pandang, selah. Jangan disabut, jangan ditunjuk-tunjuk. Itu maksud Ustaz, pandang-pandang saya itu. Boleh dilihat tapi jangan disebut, apalagi ditunjuk. Berbahaya. Ya. Jadi barang yang sudah jelas, barang yang sudah nyata, jangan disebut, jangan ditunjuk-tunjuk. Berbahaya. Udah Bapak Ibu, aku pun udah capek. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan memahami akan rahasia ikhlas ini, Bapak Ibu tahu sebenar-benarnya siapa yang beribadah, siapa yang sholat, siapa yang ikhlas itu sebenarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.